agak aneh. Tapi kalau anak-anak itu latihannya malas, tidak mau keluar tenaga, kalau pakai rotan itu mah biasa. Pakai rotan gitu Pak ya? Pakai rotan, ya. Kita di rumah mengalami gitu ya? Ya. Memang itu tidak diberi gaji ya. Kita kan dulu juga nggak terima gaji, sama. Masih anak-anak masa terima gaji gitu ya. Oriental Circus Indonesia menghadirkan saksi baru sebagai upaya membantah tuduhan kekerasan hingga eksploitasi yang dilayangkan para mantan pekerja sirkus beberapa waktu belakang. Murni eksploitatif gajah sirkus Oci yang kini berusia 53 tahun menyangkal adanya bunker penyiksaan tempat para pekerja sirkus tinggal. Menurut Murni, pihak sirkus memang lebih ketat dalam pengawasan terhadap rombongan sirkus yang berusia di bawah 10 tahun. Hal ini dikarenakan rombongan sirkus masih terbilang kecil sekitar umur 10 tahun ke bawah sehingga tidak diperbolehkan keluar pagar sebab pihaknya mengaku takut hilang atau celaka. Namun diakui Murni dalam konferensi pers yang digelar kuasa hukum Oci di kawasan Jakarta Pusat pada Senin 21 April 2025, untuk yang sudah belasan tahun biasa keluar sampai depan pintu masuk untuk bantu dan melihat-lihat orang jaga. Murni memaparkan jadwal aktivitas harian rombongan sirkus selama ini. Pagi pukul 7, pekerja sirkus dijadwalkan untuk memulai pemanasan bersama sebelum memulai latihan harian. Pemanasan dilakukan seluruh pekerja bersama para pemilik dan pengelola Oci dan dilanjutkan dengan beberapa latihan akrobatik hingga pukul 9. Setelah itu pekerja dijadwalkan untuk menyantap sarapan dan istirahat sebelum kembali memulai latihan pada pukul 10. Latihan sesi kedua ini dilakukan hingga pukul 12 siang sebelum peserta tersebut diminta beristirahat dengan tidur siang. Rombongan sirkus memulai penampilan pada pukul 7 malam. Waktu di antara itu, kata Murni, merupakan waktu bebas bagi pekerja sirkus. Sebelumnya, Tony Sumampau yang merupakan salah satu putra pendiri Oci, Hadi Manansang, menyatakan hal senada. Pelatih satwa itu menyangkal lingkungan sirkus yang bebas berpotensi mengisolasi para pekerja di dalamnya. Dikatakannya area sirkus pagarnya cuma 1 meter sehingga mustahil baginya ada isolasi pemain sirkus. Menurut keterangan yang ia sampaikan, rombongan sirkus dibebaskan untuk turut membantu petugas hingga pengunjung sirkus. Sebelumnya, para pemain sirkus menguak keberadaan bunker penyiksaan di lokasi Taman Safari. Melalui kuasa hukum pemain, Muhammad Soleh menuntut pembentukan tim investigasi independen yang bertugas meneliti secara langsung lokasi-lokasi Taman Safari di Indonesia, termasuk di Cisarua, Prigen, dan Gianyar. Menurut para pemain sirkus, ada bunker di bawah tanah tempat mereka tinggal yang merupakan tempat penyiksaan.